Saudara-saudara, salam dimanapun saudara berada, saudara yang melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Saudara, nas menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan saat ini didasarkan pada Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-10 dengan perikop Gembala yang Baik. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, yaitu Jadilah Domba yang Baik. Saudara-saudara, sebagai orang beriman tentu kita mengiyakan, mengaminkan bahwa Yesus itu adalah Gembala yang baik. Baik dalam tanda kutip, karena memiliki kualifikasi integritas yang jelas. Apa yang dikatakan persis sama dengan apa yang dilakukan. Demikian gambaran tentang Yesus sebagai gembala yang baik, seperti yang dicatat dalam keempat kitab Injil. Pelayanan, ajaran, sikap, kesetiaan, tanggung jawab, bahkan pengorbanannya demi membela umat manusia sungguh tergambar nyata pada eksistensi dirinya. Yesus memang gembala yang baik. Kontras dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang justru kebalikannya. Semena-mena memperlakukan kawanan domba dan hanya mencari keuntungan dari bulu wol dari domba itu. Sebagai gembala yang baik, dia mengenal suara domba-dombanya. Bukan baru kenal, setengah kenal atau pura-pura kenal. Dia mengenal bahkan satu persatu nama-nama domba-dombanya secara pribadi. Dia mengenal dan tahu persis segala masalah yang terjadi, pergumulan, kekhawatiran, harapan domba-dombanya. Hal itu terjadi tentu karena jalinan keakrabannya yang merakyat dalam tanda kutip dengan domba-dombanya. Jalinan keakraban antara aku engkau, bukan antara majikan bawahan atau antara bos dan suruhan. Sebagai gembala yang baik, dia membukakan pintu kandang untuk menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang supaya sehat sejahtera. Tidak membiarkan domba-dombanya mati kelaparan karena terlambat membukakan kandang. Demikian pun bila sampai saatnya dia menuntun domba-dombanya kembali ke kandang, mengontrol semua supaya tidak ada yang ketinggalan, kesasar atau jatuh ke jurang. Sebagai gembala yang baik, dia berjalan di depan, menjadi garda terdepan untuk menentukan arah mana yang aman, terhindar dari lubang atau jurang, serta mana arah rumput yang hijau dan air yang tenang. Dengan tongkat yang selalu siaga di tangan, ia berjalan di depan untuk memastikan keamanan bagi kawanan domba, sekiranya aman dari terkaman binatang buas. Andai pun serangan itu memang datang, dia rela hingga bertarung nyawa demi menyelamatkan domba-dombanya. Demikian pada ayat yang ke-11. Sebagai gembala yang baik, ia adil kepada domba-dombanya, tidak pilih kasih, hanya merawat domba-dombanya yang tambun demi keuntungan bulu wol dombanya, tetapi juga merawat dombanya yang sakit, bahkan mencari yang hilang, menyelamatkan yang jatuh ke jurang. Sungguh Yesus itu adalah gembala yang baik. Namun saudara, tentu tidaklah adil rasanya bila kita hanya menuntut sosok seorang gembala yang baik, yang melayani, memperlakukan kita dengan baik supaya damai sejahtera hingga menuntun kita selamat ke kandang domba abadi, tanpa kita juga mau belajar menjadi domba yang baik. Taunya hanya menuntut, cerewet, susah diurus, berulang-ulang mau menjerumuskan diri ke jurang yang sama dan seterusnya. Sebagai umat Tuhan, tentu kita rindu untuk menjadi umat yang sehat, didengar doanya, diangkat bila jatuh, berkelimpahan berkat hingga beroleh selamat. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini, hal yang paling mendasar pertama-tama kita harus seperti kata Yesus, domba-dombaku mengenal aku. Ayat 14b. Saudara, di era COVID-19 ini banyak kawanan domba dibodohi, disesatkan oleh para gembala-gembala palsu yang hanya cari keuntungan.
dibodohi, disesatkan oleh ajaran yang aneh-aneh. Ada gembala yang mengklaim bahwa dirinya diutus oleh Tuhan untuk mengusir virus corona. Wahai corona, tenanglah. Wahai krisis ekonomi, tenanglah. Namun corona malah merambah. Krisis ekonomi belum juga pulih, ketahuan belangnya. Namun domba yang dungu tetap mempercayainya sebagai utusan Tuhan. Ada juga yang mengajarkan ayat firman dalam Mazmur, laksana jimat untuk mengusir virus corona. Ada pula yang dibodohi dengan anjuran minyak urapan. Ada pula yang membedah virus corona dengan rumus-rumus rohani sebagai tanda-tanda zaman, dan yang mampu memecahkan rumusnya, yaitu rumus 666, dianggap kebal dari virus corona. Wahai domba-domba kebenaran, gunakan hikmat Tuhan supaya engkau mengenal kebenaran, hingga tidak mudah terombang-ambing dan disesatkan. Engkau harus sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai gembalamu yang baik. Hal kedua, jadilah kawanan domba yang menjadi berkat. Bukan kawanan domba yang hanya ada untuk menyusahkan Tuhan. Bulu wolnya diberikan ke kandang orang, tapi kotoran dibawa pulang ke kandang sendiri. Waktu sehat-sehat, hilang entah kemana. Kemana-mana selalu kesasar ke kandang orang. Ketika sekarat, karena gembala palsu tak menguburnya, baru ingat pulang ke kandang. Saudara-saudara, Yesus sebagai gembala yang baik menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, merawat, melindungi, membela kita mengatasi dosa, memberkati hingga menuntun kita pulang dengan selamat ke kandang abadi karena kasih-Nya. Jadilah domba yang baik, domba yang menjadi berkat. Amin.